Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumat Barokah. Ketemu bersama dengan saya Hitsbun Arif dan Bung Rocky Gerung. Oke, Waalaikumsalam. ya, Persiapkan ibadah Jumat. ya kita menunggu fatwa dari Habib Rocky Gerung. Ini bangsa yang memerlukan tuntunan nilai-nilai agama itu. Ya. Bukan bangsa yang konstitusinya mengabaikan soal-soal itu. Karena dari awal kita tahu konstitusi kita dirancang justru untuk mendamaikan perbedaan agama yang dari awal kemerdekaan debat itu sangat kuat. Tapi kemudian kita ambil satu kesimpulan bahwa kita akan menyelenggarakan negara ini berdasarkan kedaulatan rakyat. Jadi itu sebetulnya yang mesti kita ingat-ingat. Iya, oke, Bung Rocky. Jadi memang cuacanya saya lihat di tempat Anda cerah ya. Matahari bersinar terik, tapi beda dengan di tempat saya, udaranya sejuk, masih hujan gitu, jadi adem enak. Tapi situasi politik kelihatannya mulai memanas di luar. Ini saya baca berita yang saya kira juga ini kemudian menyebar sangat cepat di WhatsApp group karena memang ini sangat menarik sekali. Ini ada bahwa Panglima TNI menyatakan laporan atas Kepala Staf Jenderal TNI Dudung Abdurrahman yang diduga melakukan penistaan agama. Ini dalam konteksnya konteksnya dulu yang menyatakan Tuhan itu bukan orang Arab. Ini yang dilaporkan oleh koalisi, ada yang melaporkan lah koalisi ya, ulama dan habaib atau siapa begitu, ke Puspom TNI dan Puspom TNI AD itu harus wajib ditindaklanjuti. Itu kata Panglima TNI. Ini bikin kaget. Ini seorang jenderal bintang 4 kepala staf yang diperiksa dan ternyata mereka sudah bekerja. TNI sudah bekerja. Senin kemarin katanya sudah dirapatkan akan mereka yang melaporkan karena melalui tertulis dan diminta untuk bertemu, dan nanti setelah itu Kasat juga akan dipanggil dan diperiksa oleh Puspom TNI AD. Saya kira ini akan menarik karena bagaimanapun ini pangkatnya bintang 4. Biasanya kalau bintang 4 ini kan perlu ada tim yang setidaknya pangkatnya selevel dia yang harus memeriksa. Ini kalau bawahannya agak berat ini, Bung Rocky. Ya, itu hal yang biasa saja sebetulnya. Jenderal Andika memastikan bahwa itu mesti diproses. Karena memang ada kegelisahan pada publik tuh. Dan bukan karena peristiwa itu Tuhan bukan orang Arab sebagai istilah. Tapi sebelumnya Jenderal Dudung ini kan banyak mengomentari soal-soal yang bukan tupoksinya tuh. Jadi akhirnya orang lihat algoritmanya. Ini mau kemana sih arah kepemimpinan Jenderal atau KSAD? Kita ingat misalnya zaman Orde Baru juga ada simbol kalau ada jenderal, kalau dia pakai jam di kanan itu artinya Pancasila. Kalau pakai jam di kiri, kan dulu ada begituan. Dan itu memecah sebetulnya konsentrasi bangsa ini untuk menghadapi keadaan yang bergejolak di Cina Selatan dan potensi kekerasan di kawasan. Jadi sekali lagi Pak Andika itu betul-betul profesional. Dia menganggap kalau ada sinyal bahwa itu bukan sekedar mengacaukan, melemahkan kondisi atau kohesi Angkatan Darat, itu harus dibuka apa sebetulnya masalahnya. Kenapa Pak Dudung terlalu banyak memakai istilah-istilah yang secara insinuatif itu orang bisa tafsirkan melecehkan. Orang bisa tafsirkan begitu. Nah, penafsiran itu yang membawa sebagian orang melaporkan Pak Dudung. Dan Jenderal Andika sebagai Panglima tentu mesti membaca keadaan di dalam masyarakat kan. Bahwa nanti akan ada disiplin, ada soal persidangan etis segala macam. Itu soal teknis Angkatan Darat. Tetapi Jenderal Panglima sudah membaca bahwa ini bisa menimbulkan keresahan. Sama seperti Kapolri membaca Adi Mulyadi bisa menimbulkan keresahan, maka diambillah kasusnya ke Polri itu dari Polda sebetulnya. Jadi ini hal-hal yang akhirnya orang mau lihat, oke, bikin semacam kesepakatan bahwa setiap ada gejala yang mungkin menimbulkan keresahan, maka mesti diambil langkah hukum. Walaupun sebetulnya terlalu banyak hal yang membuat kita nanti pusing setiap kali ada langkah hukum semacam ini. Tapi ya apa konsekuensinya begitu kan, orang akan menagih keadilan itu. Kalau Edi Mulyadi itu arteria begitu, Hutahean begitu, ya Dudung juga sama juga kan. Sebagai warga negara dia juga harus bertanggung jawab atas ucapannya tuh. Jadi soal-soal begitu, anggap aja ini kita lagi bermain narasi lah. Ya, sepakat. Kita mesti kasih garis merah bahwa FNN tidak dalam posisi mendukung saling melaporkan gitu kalau hanya kecil lidah. Kecuali yang ada intensi, ya, ada yang niatan
kan bisa dilihat, dan orang niat dengan orang yang cuma keselio lidah itu kan bisa dibedakan gitu. Kalau dikit-dikit lapor memang, aduh, saya membayangkan bangsa ini kapan tenangnya gitu ya. Jadi kalau semuanya dilaporin, ntar lawyernya habis karena perkara menumpuk. Polisi juga nggak mampu lagi atasi itu. Jadi kita balik lagi, ada perintah ke Panglima ABRI untuk membahas soal ini secara serius. Dan perintah itu bukan pada penduduk, tapi pada publik, supaya publik mengerti, Angkatan TNI itu profesional di dalam menangani soal itu bagusnya. Langsung Panglima memberi komen. Ya, sepakat saya kira. Apapun hasilnya itu lain soal lagi, tapi harus ada langkah-langkah yang dilakukan. Ini setidaknya memberikan semacam sinyal kepada publik bahwa kita tidak membeda-bedakan. Bahkan seorang kepala staf TNI Angkatan Darat bintang 4 pun kami periksa. Itu saya kira strong message gitu, pesan yang sangat kuat yang sampai pada publik ya. Lepas apapun hasilnya nanti gitu. Ya, kadang-kadang saya juga ketawa ada yang komentar, nah kena lu dong. Padahal sebetulnya orangnya mungkin juga senang. Nah, itu kemarin sih turun-turunin baliho. Tapi ini juga pembicaraan biasanya di masyarakat. Lu kena sekarang ya. Dia jangan lagi dilaporin orang yang ngeledek Pak Dudung. Dia juga cuma mau seneng-seneng aja berkomentar. Jadi kita biasakan, kita bercakap-cakap sebagai orang yang nggak perlu ada batas-batas yang ketat sehingga tiba-tiba mesti diatur tata bahasanya, narasinya dipilih, diksinya harus segini. Kalau nggak, ITE menunggu tuh. Jadi kita biasakan bahwa negeri ini diatur dari awal untuk tempat bercengkrama sebetulnya tuh. Nah, kalau itu menyangkut disiplin, ya pasti ada etik di dalam Angkatan TNI. Bahwa KSAD seharusnya tidak mengomentari hal-hal yang bukan tupoksinya tuh. Itu begitu kan. Nah, akibatnya itu saya jadi ingat ini ketika kemarin Pak Dudung menyampaikan sesuatu yang seharusnya memang itu betul sesuai dengan tupoksinya, ketika ada 3 orang prajurit TNI di Papua yang tewas ditembak oleh OPM, dan kemudian Pak Dudung menyatakan bahwa saya tidak bisa mengejar OPM karena itu bukan tupoksi dia. Ini orang dipersoalkan lah, kenapa bisa nurunin baliho kan gitu. Padahal sebenarnya apa yang disebut oleh Pak Dudung itu betul. Dan kemudian juga orang mempersoalkan, loh, ini kok kesannya mendiskreditkan Kepala Panglima TNI ya. Kenapa? Karena memang sebenarnya kan pengarahan pasukan itu adalah di bawah kewenangan Panglima TNI, atau di level bawahnya itu Kepala Staf Umum gitu. Sementara Kepala Staf Angkatan Darat itu tugasnya adalah pembinaan pasukan. Jadi memang kemudian menjadi masalah karena dia juga masuk ke wilayah-wilayah yang lain yang bukan pembinaan pasukan kan gitu. Itu akhirnya tumpang tindih antara mana yang serius harusnya jadi tupoksi dan mana yang sebetulnya bahkan sebagai komentar nggak boleh itu. Karena dia jadi kacau, lalu orang nagih hal-hal yang dalam perbandingan, ngapain turunin baliho, kejar dong yang di Papua tuh. Dan memang itu betul, itu bukan tugasnya Pak Dudung buat ngejar di situ kan, karena dia diperintahkan untuk membina staf itu. Tapi orang akhirnya bikin perbandingan, lu beraninya nurunin baliho tuh, yang sana lu jiper, kira-kira begitu kan. Jadi akhirnya pembicaraan yang serius jadi asal-asalan, karena Pak Dudung juga dari awal tidak taat pada disiplin sebagai prajurit untuk tidak masuk pada wilayah orang lain, pada wilayah penugasan lain atau fungsi sipil yang lain. Tapi itu ini satu ujung, yaitu dilaporkan pada POM dan udah Panglima udah bilang itu diproses tuh. Jadi udah. Nah, nanti Pak Dudung juga akan kasih keterangan tentu di situ, lalu kita kembali pada fungsi-fungsi utama TNI itu jangan lagi di ganggu-ganggu atau ditempel-tempelin dengan fungsi yang lain tuh. Memang ini apa ya? Ini kalau kita sudah masuk dalam sebuah kekacauan itu kan muncul kekacauan-kekacauan lain. Karena itu tugas kita untuk mengembalikan pada pembicaraan pada tracknya, pada rel yang sesungguhnya gitu. Nah, kemampuan bangsa ini juga lagi diuji supaya ya dendam seolah-olah senang kalau orang dibui, kejeblos, salah ucap itu kan. Jadi akhirnya kita jadi saling nunggu di tikungan itu. Kalau orang sebetulnya kan kalau ada tikungan dikasih tanda tuh hati-hati. Ini kita kasih oli supaya dia kepleset kan. Itu bahayanya Bang. Iya. Dan tentu ini adalah tanggung jawab pemimpin negara yang gagal untuk memberi tanda bahwa jangan bermain-main di tikungan itu. Nah, menarik ini istilah Anda menunggu di tikungan, nunggu orang terpleset gitu ya. Karena juga kalau polisi dulu ini bukan sekarang saya kira sudah mulai takut banyak yang ditertibkan, itu biasanya nunggu di balik
rambu-rambu larangan dan kemudian ketika ada orang masuk melakukan pelanggaran dia kena gitu. Oke, Bung Rocky, ini kita tunggu saja prosesnya dan saya kira ini akan menjadi fokus perhatian publik. Bagaimanapun juga ini adalah seorang bintang 4 kepala staf angkatan di TNI Angkatan Darat yang akan diperiksa oleh Puspom TNI. Nah, publik akan menunggu. Apapun hasilnya, saya kira ini sudah merupakan sinyal yang bagus gitu ya. Kita kembali ke topik yang lain, Bung Rocky. Ini berkaitan dengan Omikron ya. Dan yang paling penting adalah PTM atau pertemuan tatap muka untuk anak-anak sekolah. Karena angka Omikron itu sangat tinggi, bahkan DPR pun sekarang ditutup. Kenapa? Karena penularan sangat tinggi. Terakhir saya dengar di lingkungan DPR saja itu sudah ada 200-an orang yang positif Omikron. Jadi kemudian ada sejumlah anggota DPR yang terkena dan sepanjang pandemi ini dicatat ada 4 orang yang sudah meninggal dunia karena COVID ya, bukan karena Omikron. Tetapi kan kemudian banyak orang tua terutama saya kira emak-emak menuntut agar dihentikan PTM ini. Dan gubernur-gubernur tidak bisa mengambil keputusan karena ini adalah sekarang diambil kewenangannya pusat dan rupanya Anies Baswedan sudah mengajukan permohonan pada Pak Luhut dan sebagai penanggung jawab ditolak. Bahkan kalau saya baca di Kompas bukan hanya Pak Luhut yang ditolak oleh, bukan hanya Anies yang ditolak oleh Pak Luhut. Ini Presiden Jokowi dan juga Puan Maharani. Ini Kompas menarik. Puan Maharani mengajukan permintaan juga ditolak oleh Pak Luhut. Iya, kan ini bukan soal teknis aja nih, pengaturan Omikron atau jadwal sekolah itu kan. Kan di dalamnya ada kecemasan emak-emak, ada kecemasan orang tua. Dan memang orang tua yang paling bertanggung jawab terhadap masa depan anaknya, bukan Pak Luhut. Pak Luhut tentu diberi perintah oleh negara untuk mengatur administrasinya. Tetapi empati pada masyarakat itu yang mesti diperhatikan. Tidak ada keluarga atau ibu yang tidak menginginkan anaknya tatap muka karena merasa beban di rumah juga besar, mending masuk sekolah. Dan kita kehilangan 2 tahun learning loss itu. Tapi sebetulnya yang mesti dibaca adalah keluarga itu makin nggak yakin ini apa sebetulnya tata laksana penanganan Omikron ini. Karena itu mereka minta agar supaya ya jangan ada tatap muka, dan Anies Baswedan betul karena dia melihat bahwa potensi di Jakarta itu akan meledak lagi itu, dan itu yang memang diperlihatkan oleh statistik. Tapi kita tahu di belakang itu ada persaingan antara Pak Luhut dan Pak Anies kan. Jadi itu yang terlihat justru, sehingga orang anggap bahwa apapun yang diminta Anies pasti nggak akan diiyakan oleh Pak Luhut. Pak Luhut lupa bahwa pada saat yang sama Ibu Puan dan Pak Jokowi juga menilai hal yang sama karena membaca atau dapat informasi dari media sosial bahwa emak-emak cemas anaknya itu bisa tertular. Nah itu yang mungkin terlambat diberitahu oleh staf Pak LBP, sehingga Pak Luhut akhirnya ya sekarang dia dilema nih, mau ngikutin presiden yang juga minta dan Bu Puan, sambil orang akan tepuk tangan. Nah Anies menang lagi tuh. Nah ya, begitu jadinya. Tapi saya kira syukur juga Pak Luhut belum segera memutuskan untuk melarang atau membuat semacam menarik rem darurat lagi membatalkan PTM, karena kalau ditarik rem darurat Pak Jokowi ini nggak bisa naik sepeda motor ke Danau Toba dan bagi-bagi apa kaos kalau nggak salah itu di Porsia itu. Dan soal Pak Jokowi ngajak para menterinya naik sepeda motor itu, penyanyi senior yang sebenarnya ini pendukungnya Pak Jokowi, Iwan Fals, ini kan pendukung Pak Jokowi sebenarnya, dia menyindir nih. Kelihatannya masa kecilnya Pak Jokowi itu kurang bahagia karena udah tua kok malah baru kebut-kebutan gitu. Ya juga masa tuanya juga kurang bahagia karena di sekitarnya banyak problem. Saya prihatin juga dengan Pak Jokowi yang bahkan untuk mengetahui apa sebetulnya yang terjadi dengan Omikron beliau nggak tahu, sehingga tiba-tiba beliau mengucapkan sesuatu yang ternyata bertentangan dengan Pak Luhut. Jadi karena dia pusing ya udah dia cari udara bersih aja di Porsia. Jadi kita nggak baca Pak. Presiden butuh ketenangan supaya beliau bisa memutuskan. Mungkin di Porsia nanti dia punya ide untuk ngeluarin perpu tentang pembatalan 20% undang-undang Pilpres itu. Sangat mungkin loh, karena presiden sekarang makin tahu bahwa lingkaran sekitar dia itu selalu memberi informasi palsu tuh. Ya. Jadi saya anggap sekarang presiden itu pagi-pagi dia udah buka FNN buat lihat kejujuran. Mudah-mudahan. Oke, Bung Rocky, terima kasih. Tapi saya kira
bagi Anda yang sedikit cermat, pasti Anda tadi mengikuti sepanjang perbincangan Bung Rocky itu ada suara kodok itu sedang bernyanyi. Saya kira di kolam di depan rumah Bung Rocky ini, dan dia nyanyinya kodoknya kan menunjukkan kegembiraan sebenarnya Bung Rocky ya. Apa kira-kira sinyal alamnya ini Bung Rocky? Itu kodoknya lagi ngikuti lagu Iwan Fals, bento, bento, bento. Oke, terima kasih Bung Rocky. Salam 0%.